Salam sehat bagi kita semua. Kami dari mahasiswa STM Negeri Dharma Medan yang bernama Helton Miranda dan Hendra Wijaya Anjasarenja izin menjelaskan pendapat kami mengenai Advanced Encryption Standard atau AES. Sejarah Advanced Encryption Standard atau AES berawal dengan berakhirnya masa penggunaan DES atau Data Enkripsi Standard sebagai standar enkripsi kriptografi simetrik karena dianggap sudah tidak aman lagi, di mana dengan perangkat keras khusus kuncinya bisa ditemukan dalam beberapa hari. Sehingga National Institute of Standard and Technology atau yang disebut dengan NIST sebagai agensi Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengusulkan kepada pemerintahan federal Amerika Serikat untuk sebuah standar kriptografi yang baru. Untuk menghindari kontroversi mengenai standar yang baru tersebut, sebagaimana pada pembuatan DES atau NSA sering dicurigai mempunyai pintu belakang untuk mengungkap chip hairtext yang dihasilkan oleh DES tanpa mengetahui kunci, maka NIST mengadakan sayembara terbuka untuk membuat standar algoritma kriptografi yang baru sebagai pengganti DES. Standar tersebut kelak diberi nama Advanced Encryption Standard atau AES. Persyaratan yang diajukan oleh NIST tentang algoritma yang baru tersebut adalah algoritma yang ditawarkan termasuk ke dalam kelompok algoritma kriptografi simetrik berbasis cipherbox. Yang kedua, seluruh rancangan algoritma harus publik atau tidak dirahasiakan. Yang ketiga, panjang kunci fleksibel 128 atau 192 dan 256 bit. Yang keempat, ukuran blok yang dienkripsi adalah 128 bit. Yang kelima, algoritma dapat diimplementasikan baik sebagai software maupun hardware. NIST menerima 15 proposal algoritma yang masuk. Konferensi umum pun diselenggarakan untuk menilai keamanan algoritma yang diusulkan. Finalis tersebut adalah Rijndael atau dari Vincent Reisman dan Johan Diamond yang berasal dari Belgia 86 suara. Yang kedua, Al Serpen dari Ross Anderson, Eli Biham dan Lars Knudsen berasal dari negara Inggris, Israel dan Norwegia 59 suara. Nah, ketiga, Twist dari tim yang diketahui oleh Bruce Skinner berasal dari Amerika Serikat 31 suara. Nah, yang keempat, RC Sykes dari laboratorium RSA atau Amerika Serikat 23 suara. Yang kelima ada Mark dari IBM 13 suara. Advanced Encryption Standard atau AES adalah ekstensi untuk mikroprosesor berarsitektur x86 dari Intel maupun AMD yang dicetuskan oleh Intel pada Maret 2008. Tujuan utama dari ekstensi atau set instruksi ini adalah untuk meningkatkan kecepatan aplikasi yang melakukan enkripsi dan deskripsi menggunakan Advanced Encryption Standard atau AES. Advanced Encryption Standard adalah algoritma enkripsi simetrik kriptografi yang cukup populer di dunia IT. AES Advanced Encryption adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar DES atau Data Encryption Standard yang sudah tidak berlaku. Algoritma AES ini digunakan untuk mengamankan data. Kesimpulannya, kesederhanaan AES memberikan keuntungan berupa kepercayaan bahwa AES tidak ditanami trapdoor. Yang kedua, AES didesain dengan sangat hati-hati dan baik sehingga setiap komponen memiliki tugas yang jelas. Yang ketiga, kesederhanaan struktur AES juga membuka kesempatan untuk mendapatkan persamaan aljabar AES yang selanjutnya akan diteliti apakah persamaan tersebut dapat dipecahkan. Yang keempat, bila persamaan AES dapat dipecahkan dengan sedikit pasangan plaintext atau chip hairtext, maka riwayat AES akan berakhir. Jenis-jenis Advanced Encryption Standard setelah mengalami beberapa proses standarisasi oleh NIST, Rijndael kemudian diadopsi menjadi standar algoritma kriptografi secara resmi pada 22 Mei 2002. Pada 2006, AES merupakan salah satu algoritma terpopuler yang digunakan dalam kriptografi kunci simetrik. AES ini merupakan algoritma blok cipher dengan menggunakan sistem permutasian dan substitusi, bukan dengan jaringan Pastel sebagai blok cipher pada umumnya.
Jenis IIS terbagi 3, yaitu IIS 128, IIS 192, IIS 256. Pengelompokan jenis IIS ini adalah berdasarkan panjang kuncing digunakan. Angka-angka di belakang kata IIS menggambarkan panjang kuncing digunakan pada tipe-tipe IIS. Selain itu, hal yang membedakan dari masing-masing IIS ini adalah banyaknya round yang dipakai. IIS 128 menggunakan 10 round, IIS 192 sebanyak 12 round, dan IIS 256 sebanyak 14 round. Garis besar algoritma Regeneral beroperasi pada blok 128 dengan kunci 128 bit adalah sebagai berikut. Yang pertama, add round k melakukan XOR antara state awal atau plaintext dengan chip hard k, tapi ini disebut dengan initial round. Yang kedua, putaran sebanyak nr kurang 1 kali, proses yang dilakukan pada setiap putaran seperti subbytes, shift rows, mix columns, add round k. Yang ketiga, final round. Proses untuk putaran terakhir memakai subbytes, shift rows, and add round k. IIS memiliki ukuran blok yang tetap sebanyak 128 bit dan ukuran kunci sebanyak 128, 192, atau 256 bit. Berdasarkan ukuran blok yang tetap, IIS bekerja pada matriks berukuran 4x4 di mana tiap-tiap sel matriks terdiri atas 1 byte atau 8 bit. Sedangkan Regeneral sendiri dapat mempunyai ukuran matriks yang lebih dari itu dengan menambah kolom sebanyak yang diperlukan. Deskripsi singkat mengenai Advanced Encryption Standard. Input dan output dari algoritma IIS terdiri dari urutan data sebesar 128 bit. Urutan yang standar tersebut dapat sekelompok 128 bit tersebut juga sebagai blok data atau plaintext yang nantinya akan dienkripsi menjadi chip hardtext. Chip hard key dari IIS terdiri dari key dengan panjang 128 bit, 192 bit, atau 256 bit. Perbedaan panjang kunci akan mempengaruhi jumlah round yang akan diimplementasikan pada algoritma IIS ini, seperti tabel yang berada pada di bawah tersebut. Pada saat permulaan, input bit pertama kali akan disusun menjadi suatu array byte, di mana panjang dari array bit yang digunakan pada IIS adalah sepanjang 8 bit data. Array bit ini nantinya akan dimasukkan atau di-copy ke dalam state dengan urutan di mana row per baris dan C atau kolom per kolom dibagi S RC sama dengan IN kurang R tambah 4C untuk 0 kurang kurang R kurang dari 4 dan 0 kurang sama dengan C kurang dari NB, sedangkan dari state akan di-copy ke output dengan urutan out R tambah 4C sama dengan S seperti pada gambar di atas. Proses enkripsi Advanced Standard terdiri dari 4 jenis transformasi bits, yaitu subbyte, shift row, mix column, and round pada awal proses enkripsi. Input yang telah di-copy ke dalam state akan mengalami transformasi bit add round k. Setelah itu, state akan mengalami transformasi subbits, shift row, mix column, dan add row k secara berulang-ulang sebanyak nr. Proses ini dalam algoritma IIS disebut sebagai round function. Round yang terakhir agak berbeda dengan round-round sebelumnya, di mana pada round terakhir state tidak mengalami transformasi mix column. Ilustrasi proses enkripsi IIS dapat digambarkan seperti yang ada dalam PPT kami sediakan ini. Add round k, proses enkripsi dan deskripsi IIS proses round k sama. Sebuah round k ditambahkan pada state dengan operasi XOR. Setiap round k terdiri dari NB word, di mana tiap word tersebut akan dijumlahkan dengan word atau kolom yang bersesuaian dari state, sehingga WI adalah word dari k yang bersesuaian, di mana i sama dengan round NB plus c. Transformasi add round k pada proses enkripsi pertama kali pada round sama dengan 0. Untuk round selanjutnya, round sama dengan round tambah 1. Pada proses deskripsi pertama kali pada round 14, untuk round selanjutnya round sama dengan round kurang 1. Transformasi bit, di mana setiap elemen pada state akan dipetakan dengan menggunakan sebuah tabel substitusi atau yang
atau S-box. Tabel substitusi S-box akan dipaparkan di dalam PPT yang kami sediakan. Untuk setiap bit pada array state, misalkan S R, C sama dengan XY, yang dalam hal ini XY adalah digit heksadesimal dari nilai S, maka nilai substitusinya dinyatakan dengan S R, C adalah elemen di dalam tabel substitusi yang merupakan perpotongan baris X kali dengan kolom Y. Ilustrasinya ada di situ, pengaruh pemetaan byte pada setiap byte yang telah kami sediakan. Baru ada shift rows. Transformasi shift rows pada dasarnya adalah proses pergeseran bit di mana bit paling kiri akan dipindahkan menjadi bit paling kanan atau rotasi bit. Proses pergeseran shift row ditunjukkan pada gambar 4 yang kami sediakan dalam PPT ini. Mix column. Mix column mengoperasikan setiap elemen yang berada dalam satu kolom pada state secara lebih jelas. Transformasi mix column dapat dilihat pada perkalian matriks yang kami sediakan di PPT ini. Hasil dari perkalian matriks di atas dapat dianggap seperti perkalian yang ada di sampingnya ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Elton Miranda. Balik, di sini saya akan menjelaskan proses regresi AES. Ini adalah salah satu ilustrasi proses regresi AES di mana hipertext ini dapat dibalikkan dan diimplementasikan dalam arah yang berlawanan menghasilkan inverse zipper. Ini dalam hipertext ini yang mudah dipahami dalam algoritma AES. Transformasi byte yang digunakan pada inverse zipper adalah inverse row, inverse base, mix column, and error key ini semuanya. Ini adalah salah satu ilustrasi proses dekripsi AES menggunakan transport zipper text. Ini lagi proses dekripsi melalui inverse row. Sedikit tentang inverse row ini. Inverse row adalah transformasi byte yang berkebalikan dengan transformasi inverse. Inverse row adalah transformasi byte yang berkebalikan dengan transformasi shift row, seperti sebelumnya yang menjelaskan teman saya shift row. Ini dia. Inverse row ini jadi inverse row adalah transformasi byte yang berkebalikan dengan inverse row adalah transformasi byte yang berkebalikan dengan shift row. Pada transformasi inverse row dilakukan pergeseran byte ke kanan. Pada inverse row ini dilakukan pergeseran byte ke kanan seperti gambar berikut ini. Ini ada inverse row, pergeseran byte ke kanan. Sedangkan inverse row ini dia pergeseran byte paling kiri gitu. Kebalikannya dari shift row. Inverse row ini adalah kebalikan dari inverse row ini adalah kebalikan dari shift row. Seperti gambar yang berikut ini contohnya. Ini dia dari ke kanan, dari yang paling kanan dia. Dan ini adalah subbase, inverse subbase. Ini adalah tabel inverse S-box namanya. Yang ini. Sedikit tentang inverse subbase. Inverse subbase juga merupakan transformasi bytes yang berkebalikan dengan transformasi subbase. Pada inverse subbase, setiap elemen pada state dipetakan dengan menggunakan tabel inverse S-box. Inilah tabelnya dipetakan lalu ke tabel inverse S-box ini dia. Nanti ada matriksnya di sini. Ini adalah inverse column. Yang matriks sebelumnya tadi inverse column inilah yang kita kalikan state ini. Ini adalah inverse column. Setiap kolom ini dalam state dikalikan dengan maksud perkalian AES ini dia. Baris kali kolom
baris kali kolom. Inilah contohnya nih. Yang ini baris kali kolom. Inilah dia baris pertama ini, baris kedua kali kolom, semua ini terus sampai 4 sampai mati berikutnya gitu. Dalam proses kolom. Ini kita masuk dengan proses ekspansi kunci. Algoritma AES mengambil kunci zipper dan melakukan rutin ekspansi kunci atau key expansion untuk membentuk case code untuk menghasilkan total NB atau NR plus 1 word. Algoritma ini merupakan algoritma ini membutuhkan set awal key yang terdiri dari NB word, dan setiap round NR membutuhkan data sebanyak NB word. Dan ini adalah salah satu hash code dari ekspresi kunci yang dapat dari gambar ini. Dapat dilihat bahwa word ke NK pertama pada ekstensi kunci berisi kunci zipper. Setiap word WI sama dengan source dari word sebelumnya WI-1, dan word NK yang ada pada tanda posisi sebelumnya WI kurang NK. Untuk word pada posisi yang merupakan kelipatan NK, sebuah transformasi diaplikasikan pada WI kurang 1 sebelum source, lalu dilanjutkan oleh source dengan mengkonstanta round. Transformasi ini terdiri dari pergeseran klik dari byte dan data suatu word root word, lalu diikuti aplikasi dari lookup table untuk semua byte dengan data dari subword. Ini adalah contoh salah satu postcode dari proses ekspansi kunci. Bukan proses ekskripsi, proses ekspansi kunci. Ini adalah salah satu contohnya. Penerapan algoritma AES 256. Proses enkripsi adalah proses yang mengubah plain text menjadi ciphertext sumber tujuan untuk mengamankan data atau isi pesan yang bersifat rahasia agar tidak disadap oleh kriptanalisis. Sedangkan proses dekripsi merupakan kebalikan dari proses enkripsi, yaitu mengubah ciphertext menjadi plain text. Dalam melakukan proses dekripsi, isi file yang berupa ciphertext harus diubah kembali menjadi pesan atau file asli atau plain text. Untuk itu diperlukan analisis isi file dari segi ketepatan atau kecocokan file, apakah file yang akan didekripsi bisa kembali ke file asli dengan sempurna atau tidak. Inilah maksud dari penerapan algoritma AES 256 seperti yang dijelaskan dari PPT ini ya. Kesimpulan ini, dalam penelitian ini file dekripsi dapat kembali seperti ekspansi file sumber karena saat sistem melakukan proses enkripsi ditambahkan header untuk menyimpan informasi ekstensi file sumber. Oleh karena itu ukuran file enkripsi bertambah jika 11 byte dari ukuran file yang asli, sedangkan ukuran file enkripsi akan kembali ke ukuran file asli. Inilah kesimpulannya. Dari hasil penelitian yang telah dibuktikan bahwa isi file yang telah dienkripsi merupakan isi file dari file sumber, sehingga apabila akan dilakukan proses dekripsi maka akan kembali seperti file sumber semula. Waktu yang diperlukan untuk proses enkripsi pada penelitian ini tidak sama dengan waktu proses dekripsi, yang dikarenakan adanya pemakaian roster komputer. Ini dia roster komputer maksudnya kan. Ini namanya force code. Dalam penelitian ini, saat terjadi proses check and file AES dengan maupun tanpa mengganti informasi ekstensi file sumber, maka pada saat dilakukan proses dekripsi terdapat isi file yang tidak kembali seperti file sumber. Hal ini disebabkan oleh file AES tidak lagi berbasis file hasil proses enkripsi, melainkan akan menjadi file AES berupa file teks, sehingga akan terjadi perubahan header. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang proses dekripsi AES dan tahap-tahapannya dan juga perhitungannya.
Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.